Pemirsa, dua orang pekerja perkebunan kelapa sawit di Palangkaraya, Kalimantan Tengah harus dilarikan ke rumah sakit karena terluka parah usai dianiaya temannya menggunakan senjata tajam. Belum diketahui motif penganiayaan, polisi kini tengah mengejar pelaku. Usai mendapat laporan terkait aksi penganiayaan, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara di Komplek Perumahan PU Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dua korban pekerja perkebunan kelapa sawit terluka parah di bagian wajah, tangan, dan kepala setelah dianiaya oleh rekannya sendiri berinisial CL, 49 tahun menggunakan senjata tajam. Kejadian bermula saat pemilik rumah sedang memasang atap seng dikejutkan melihat kedua korban keluar dari rumah dengan kondisi terluka, sementara pelaku yang masih memegang senjata tajam kabur meninggalkan lokasi. Ini lagi pasang apa nih? Pasang seng nih, atap sama anak bininya di sini. Mereka bertiga itu tidur di dalam. Nah, nggak tahu kejadiannya. Timbul berkelahian, dia nelpon saya teriak-teriak. Itu nelpon saya pas di rumah itu. Sampai di sini. Dia mau aniaya siapa, Pak? Lari orangnya, kawannya dia kan tidur di dalam bertiga. Teman sendiri. Teman sendiri. Iya. Lukanya di mana sih, Pak? Yang satu di mata sini, kepala, terus yang satu telinganya nih. Dua korban menjalani pengobatan oleh tim medis IGD Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya atas luka di sejumlah bagian tubuhnya. Sementara pelaku dalam pengejaran petugas Polresta Palangkaraya. Misteri tewasnya siswa SMP yang jasadnya ditemukan di sungai di Lampung Barat, Lampung pada Januari lalu akhirnya terungkap. Korban ternyata dikeroyok hingga tewas oleh 6 teman sekolahnya yang dendam karena korban yang kerap dibully melaporkan pelaku ke guru. Polres Lampung Barat, Lampung menguak misteri pembunuhan siswa SMP yang jasadnya ditemukan di Sungai Waikabul pada Januari lalu. Polisi akhirnya menetapkan 6 tersangka yang semuanya merupakan teman sekolah korban. Dari hasil pemeriksaan, pengeroyokan ini bermula saat korban yang kerap dibully oleh salah satu pelaku melawan hingga terjadi perkelahian. Rekan korban kemudian melaporkan insiden ini ke guru BP hingga pelaku dipanggil dan ditegur. Dendam karena laporan tersebut, pelaku kemudian mengajak 5 rekannya untuk mengeroyok korban. Korban yang diajak bertemu di kebun kopi kemudian dikeroyok hingga tewas. Untuk menghilangkan jejak, pelaku membuang jasad korban ke Sungai Waikabul. Antara korban dan tersangka kontak fisik, tersangka ini kalah, mungkin masih timbul amarah atau dendam, sehingga mereka merencanakan hal tersebut sampai dengan pengeroyokan dan mereka meninggal dunia si korban. Polisi menyita barang bukti balok kayu yang digunakan pelaku saat mengeroyok hingga korban tewas. Sementara itu, ke-6 pelaku didampingi oleh Lembaga Perlindungan Anak Indonesia dalam proses hukumnya. Ke-6-nya dijerat Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya, jasad siswa SMP ditemukan di Sungai Waikabul yang awalnya diduga korban terpeleset dan tenggelam. Namun pihak keluarga curiga karena terdapat luka lebam di tubuh korban hingga meminta agar dilakukan visum. Setelah mendapatkan fakta penyebab kematian, keluarga langsung melapor ke polisi hingga kasus ini akhirnya terungkap. Tragis, seorang bocah laki-laki kelas 6 sekolah dasar tewas dibunuh pamannya di Deli Serdang, Sumatera Utara. Ironisnya, pelaku mendatangi korban yang sedang mengaji di ruang kelas sekolahnya dan menikam korban hingga tewas. Unit Reskrim Polsek Sunggal beserta tim Inafis Polrestabes Medan mengolah tempat kejadian perkara di sekolah dasar Yayasan Baiti Jannati Deli Serdang usai seorang siswi kelas 6 ditemukan tewas bersimbah darah dalam kelas. Polisi mengantongi identitas pelaku penikaman yang ternyata merupakan paman korban bernama Rahmat, warga Semayang Deli Serdang yang kini dalam pengejaran. Belum diketahui motif pelaku membunuh keponakannya, namun kakak kandung korban mengaku pamannya kerap mengancam keluarganya dan bahkan pernah mencekik leher korban. Kita anggota sudah tersebar, kita sekarang lagi mengejarnya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini dapat ditangkap. Saya juga memohon kepada warga, sanak keluarga
masyarakat di sini yang memang mengetahui keberadaan yang bersangkutan dengan ciri-ciri tertentu, sampaikan kepada kami. Sementara itu salah satu saksi mata mengaku kejadian itu begitu cepat. Usai para siswa berbaris dan masuk kelas, korban yang sedang duduk mengaji didatangi pelaku yang mendobrak pintu dan langsung menikam. Korban yang kritis karena kehilangan banyak darah mengembuskan nafas terakhir saat tiba di rumah sakit. Ketika dari kelas, terus saya bawa, saya bopong, itu kan kondisi masih ada. Ya kemungkinan besar meninggalnya itu pada saat di jalan lah. Ya udah habis itu setelah diperiksa dokter, ya udah saya bawa pulang ke rumah. Keluarga korban berharap polisi bisa segera menangkap pelaku yang sudah tega menghabisi nyawa keponakannya ini. Santri yang menganiaya temannya hingga tewas di salah satu pondok pesantren di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten ini ditetapkan sebagai anak pelaku atau tersangka. Remaja 15 tahun ini dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Polisi menetapkan santri pelaku penganiayaan terhadap temannya hingga tewas di salah satu pondok pesantren di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten sebagai tersangka. Penetapan RE sebagai tersangka dilakukan usai unit Reskrim Polresta Tangerang menggelar olah tempat kejadian perkara dan memeriksa 6 saksi. Polisi akan berkoordinasi dengan Balai Permasyarakatan, Bapas, dan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak lantaran pelaku masih di bawah umur. RE bakal dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Ya, lakukan penahanan, ancaman hukumannya 15 tahun. Ya. Kita juga ini beracaranya cepat, dalam 2 minggu ini kita harus segera melimpahkan ke kejaksaan. Jadi tidak bisa lama-lama dilakukan penahanan. Dari pihak pondok pesantren X, kita juga nanti lakukan pemeriksaan juga terkait kejadian, kemudian peran dari pengurus ataupun pengawas, kan biasa kalau di asrama ada pengawas. Nanti kita masih berproses. Sebelumnya BD, seorang santri salah satu pondok pesantren di wilayah Kabupaten Tangerang tewas usai dianiaya temannya sendiri. Korban yang masih berusia 15 tahun mengalami luka dalam di bagian leher dan kepala belakang. Korban tewas saat dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Umum Balaraja Kabupaten Tangerang. Diduga penganiayaan terjadi dipicu cekcok antara korban dan pelaku hingga berujung perkelahian. Balas dendam usai tawuran, 2 siswa SMK di Palembang terluka bakar disiram air keras oleh siswa lain yang menjadi lawannya. Setelah sempat kabur, 2 pelaku akhirnya ditangkap. Inilah rekaman CCTV saat 3 siswa SMK yang berboncengan motor berpapasan dengan kawanan siswa lain di Palembang, Sumatera Selatan. Tanpa diduga, kawanan siswa ini tiba-tiba menyiramkan air keras hingga mengenai 2 siswa yang berboncengan 3 tadi. Keduanya langsung turun dan minta pertolongan warga, sementara para pelaku langsung kabur. Polrestabes Palembang yang menyelidiki kasus ini kemudian menangkap 2 pelaku penyiraman yang juga siswa SMK. Dari pemeriksaan terungkap jika motif penyerangan ini adalah balas dendam setelah kedua kubu dari sekolah yang berbeda terlibat tawuran. Ya, salah satu sekolah sempat terjadi tawuran. Alhamdulillah kita amankan 2 orang pelakunya. Korban juga sudah dirawat juga. Untuk selanjutnya kami akan mendalami. Ini karena pelaku juga masih sekolah juga, masih SMA juga. Untuk motifnya mereka masih akan saling serang, itu tetap kita akan dalami. 2 pelaku kini diperiksa intensif. Jika terbukti, keduanya dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sementara 2 korban yang disiram air keras kini dirawat intensif di rumah sakit karena luka bakar serius. Layaknya saudara, harusnya teman selalu diperhatikan, bukan jadi lawan yang justru jadi korban penganiayaan. Pemirsa, naik pitam orang tuanya diusir ponakan aniaya paman. Realita akan segera kembali dengan informasi selengkapnya. Tetaplah bersama kami.